Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali di hari ini kita melanjutkan sesi yang keempat pembahasan kitab Fadlul Islam karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita melanjutkan bab yang beliau sebutkan setelah pembahasan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menutup pintu tobat dari pelaku bid'ah dan telah disebutkan oleh Imam Ahmad yang dimaksud dengannya tidak diberikan taufik hidayah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan karena dia yakin dan dia merasa serta menyangka bahwa bid'ah yang dia pegang itulah bagian dari agama. Setelah itu beliau sebutkan bab yang terkait dengan orang-orang Yahudi dan Nasoro ketika diajak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk dalam Islam dan mereka mendebati Nabi. Mereka katakan bahwa agama mereka adalah agama Ibrahim. Bahkan mereka mengatakan Ibrahim adalah Yahudi. Nasoro mengatakan Ibrahim adalah bagian dari Nasoro. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membantah mereka. Orang yang paling utama untuk menjadi pengikut Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman bersamanya. Kata beliau babun qaulullah ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahim. Wahai ahlil kitab, kenapa kalian berdebat terkait dengan Ibrahim alaihissalatu wassalam? Itu masing-masing mengaku bahwa Ibrahim adalah bagian dari mereka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, inna awlan nasi bi Ibrahima lalladzina taba'uhu wa hadan nabi walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Sesungguhnya orang yang paling utama terhadap Ibrahim adalah orang yang mengikutinya. Dan Nabi ini, Nabi Muhammad SAW. Dan orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala walinya orang-orang yang beriman. Walinya orang beriman. Ini di Ali Imran ayat 68. Karena sebelumnya itu mereka katakan bahwa Yahudi adalah Ibrahim bagian dari Yahudi. Nasoro bilang Ibrahim bagian dari Nasoro. Itu di ayat sebelumnya. Ayat 65
67. Di 68 Allah katakan, inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'u. Wahadan nabi. Orang yang paling utama untuk menjadi pengikut Ibrahim adalah orang yang mengikutinya. Dan wahadan nabi, dan nabi ini serta orang-orang yang beriman bersamanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa Nabi Ibrahim bukanlah Yahudi, bukan juga Nasoro, juga bukan musyrikin. Iya. Walakin kana hanifan muslimah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala katakan Ibrahim adalah hanif. Adalah orang yang paling lurus. Condong kepada tauhid dan berpaling dari syirik. Berpaling dari syirik. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, karena agama Ibrahim adalah agama tauhid. Agama yang Allah perintahkan kita untuk mengikutinya adalah agama tauhid. Agama yang hanya mengajak beribadah kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Tentunya ini menyelisih Yahudi yang mengajak menyembah kepada Uzair. Juga menyelisih Nasara mengajak untuk menyembah Isa. Iya. Menyelisih Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka mereka sebenarnya adalah orang-orang yang membenci milahnya, agamanya Nabi Ibrahim. Tidak pantas mengaku pengikutnya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Makanya kata beliau wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas solihin. Siapa yang membenci? Ini pertanyaan. Tapi maknanya ingkari. Tidak ada yang membenci agamanya Ibrahim kecuali orang yang bodoh. Sungguh kami telah memilihnya di dunia. Dan di akhirat dia termasuk dari hamba yang soleh. Ibrahim adalah hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyelisihinya adalah orang yang kurang akal. Orang yang menyelisihinya adalah orang yang kurang akal. Karena Ibrahim berkata, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, iqala lahu rabbuhu aslim. Ketika Rabbnya berkata aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Langsung dia jawab, aslamtu li rabbil alamin. Saya hanya berserah diri kepada Rabb alam semesta. Inilah agama Nabi Ibrahim. Kalau ada orang yang mengaku Ibrahim, pengikutnya Ibrahim, tapi berdoa kepada selain Allah, maka itu bukan pengikutnya Ibrahim. Itu adalah orang yang benci terhadap milanya Ibrahim. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan dari orang musyrik. Ibrahim bukan orang yang menyembah selain Allah. Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa fihi hadithul khawarij qad taqaddam. Dan juga terdapat di dalamnya yang terkait dengan masalah ini haditsnya Khawarij yang telah lewat. Wa fihi, dan di dalamnya annahu sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ala abi fulan laisa li bi auliya, innama auliya'il muttaqun. Masya Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya keluarga Abu Fulan bukan aulia, bukan waliku. Yang menjadi waliku, orang-orang yang saya cintai adalah orang-orang yang bertakwa. Di sini terdapat ya
Pernyataan dari Nabi SAW bahwa Nabi berlepas diri dari orang yang tidak bertauhid, walaupun itu keluarganya, walaupun itu kerabatnya, Nabi tidak mencintainya kalau bukan orang yang bertakwa. Sebaliknya, kalaupun itu bukan nasabnya, bukan keturunan Nabi, kalau dia adalah orang yang bertakwa, itulah orang yang dicintai oleh Nabi. Kita bisa perhatikan Salman Al-Farisi, orang Persia. Bilal Ibn Rabah, orang Habasyi, Afrika. Suhaib Ar-Rumi. Mereka bukan kerabat Nabi, tapi mereka adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi. Kenapa? Karena yang menjadi keluarga Nabi itu yang bertakwa. Coba kita lihat paman Nabi. Iya. Yang satu keturunan dengan Nabi SAW. Ada Abu Lahab. Dia musuh Nabi SAW. Ada keluarga. Iya. Ini menunjukkan bahwa yang berlaku adalah bukan keturunan. Yang menjadikan seorang mulia itu adalah ketika dia bertakwa. Kalau dia keturunan Nabi tapi tidak takwa, percuma. Kata Nabi SAW dalam hadits, man batta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabu. Siapa yang diperlambat oleh amalannya, tidak bisa dipercepat oleh keturunannya. Tidak bisa katakan saya keturunan Nabi, tidak perlu lagi melakukan itu untuk orang biasa. Iya, itu orang biasa. Langsung saja darahnya Nabi, Fatimah kata Nabi, selamatkan dirimu. Saya tidak bisa menghalangimu dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi yang sudah jauh. Karena menjadi ukuran adalah amalan, bukan keturunan. Bukan keturunan. Nabi SAW berlepas diri dari semua orang kecuali yang bertakwa. Kecuali yang bertakwa. Kemudian beliau berkata, wa fihi aidon. Di dalamnya juga, itu dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Anas radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzukira lahu anna ba'd as-sahabah qol. Disebutkan kepada beliau bahwasanya sebagian sahabat berkata, amma ana fala akul laham. Adapun saya tidak akan makan daging. Qala al-akhar, yang lain berkata, amma ana fa akum wala anam. Adapun saya maka saya akan terus berdiri, solat, tidak akan tidur. Qala al-akhar, yang lain lagi berkata, amma ana fala atazawwaj an-nisa. Adapun saya tidak akan menikah. Qala al-akhar, berkata yang lain, amma ana fa asum wala uftir. Yang lain lagi berkata, adapun saya akan berpuasa terus tidak akan berbuka. Faqala, kata Nabi SAW, lakinnani akum wa anam, wa asum wa uftir, wa tazawujun nisa, wa akul laham. Akan tetapi saya sholat, saya juga tidur. Saya berpuasa, saya juga berbuka. Saya menikahi perempuan, saya makan daging. Faman rogiba an sunati falaysa minni. Siapa yang benci sunnahku bukan dariku. Ini penegasan dari Nabi SAW. Yang menjadi ukuran adalah kita cinta sunnah atau tidak. Bukan kerabat. Bukan ikatan keturunan. Seperti yang saya sebutkan kemarin. Nabi SAW beliau berkhutbah di haji terakhir. Beliau tegaskan, tidak ada lagi kelebihan antara Arab dan non-Arab. Antara yang berkulit hitam dan yang berkulit putih. Kecuali takwa.
Yang membedakan kita hanyalah takwa. Yang membedakan kita di sini lihat. Nabi bilang, siapa yang membenci sunnahku bukan dariku. Walaupun itu kerabat Nabi. Tapi kalau dia benci sunnah, bukan dari Nabi. Yang mengatakan itu Nabi SAW sendiri. Bukan karena tidak menghormati keluarga Nabi. Bukan, itu masalah keluarga lain. Dihormati kalau bertakwa. Kalau menjalankan sunnah. Karena Nabi berlepas diri dari setiap orang yang membenci sunnah. Dari setiap orang yang membenci sunnah. Ini yang beliau tegaskan. Karena Islam ini agama yang sempurna. Agama yang utama. Semuanya harus kita lakukan sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan. Sebagaimana kemarin beliau tegaskan satu bab. Harus kita merasa cukup dengan apa yang Nabi bawa. Kalau mau menjadi muslim. Harus merasa cukup dengan apa yang Nabi bawa. Kalau mau menjadi muslim. Karena ini. Faman rogiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang benci sunnahku kata Nabi. Maka itu bukan dari saya. Makanya dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala hanya katakan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini perintah untuk kita. Fastaqim kama umirta. Beristiqomalah kamu sebagaimana kamu diperintah. Bukan beristiqomah sesuai kemauan kita. Tapi beristiqomalah kamu sebagaimana kamu diperintah. Itu yang harus dilakukan. Fastaqim kama umirta. Beristiqomalah kamu sebagaimana kamu diperintah. Iya. Ini kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang berbahaya kalau ada orang yang bermudahan tidak sesuai dengan perintah. Atau ada orang yang berlebihan melewati perintah. Tidak boleh. Kita harus sesuai perintah. Tidak boleh kurang dari perintah. Tidak boleh melebihi perintah. Dalam solat Nabi SAW katakan. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Solat sebagaimana kalian melihat saya solat. Itu yang harus dilakukan. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Tidak boleh kita menyepelekan. Dan tidak boleh kita gulu. Berlebihan. Fastaqim kama umirta. Beristiqomalah kamu dalam beramal sebagaimana diperintah. Sebagaimana diperintah. Makanya kata beliau fata'ammal. Maka perhatikanlah. Idza kana ba'du sahabah. Jika sebagian sahabah lamma aradu tabattul lil ibadah. Tatkala mereka ingin konsentrasi beribadah. Akhirnya yang satu tidak mau menikah. Karena akan terganggu ibadahnya. Satu tidak mau tidak berpuasa, akan berpuasa terus. Satunya tidak mau tidur, akan sholat terus. Satunya tidak mau makan daging. Iya. Karena itu akan menghalanginya dari beribadah. Ini ceritanya. Mereka mendatangi istri Nabi SAW dan bertanya tentang ibadahnya Nabi. Supaya mereka mau contohi awalnya. Tatkala istri Nabi kabarkan bahwa Nabi itu belum bangun sholat tapi juga tidur. Nabi berpuasa tapi juga berbuka. Nabi makan daging. Nabi mendatangi istrinya. Maka dikatakan faka'annahum taqalluha. Seakan-akan mereka menganggap sedikit itu ibadahnya Nabi. Kemudian mereka bilang, Rasul laisa mitlana. Rasul tidak sama dengan kita. Rasul kan sudah diampuni dosanya. Makanya beliau berpuasa juga berbuka. Rasul kan sudah diampuni dosanya. Makanya beliau sholat malam dan beliau juga tidur. Rasul juga sudah diampuni dosanya. Makanya beliau menikah. Kita ini tidak ada apa-apanya. Harus kita lebih dari Nabi. Jadi dia mau mengalahkan Nabi. Maka Nabi katakan tadi. Man rogiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang benci sunnahku bukan dari saya. Perhatikan ini kata beliau.
Perhatikan, sahabat ketika mereka ingin konsentrasi beribadah, mereka mau meninggalkan, mau melebihi Nabi. Kila fihi hadal kalamul ghalidh. Dikatakan kepadanya ucapan yang keras ini, teguran keras untuk mereka. Sampai dikatakan, bukan dari saya orang yang begitu. Itu kan keras sekali. Iya. Bayangkan bagaimana itu maknanya. Bukan dari saya. Artinya bukan lagi umat Muhammad. Kalau orang seperti itu. Ini menunjukkan bahwa kita kalau mau melakukan sesuatu, harus yang Nabi lakukan. Tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih. Iya. Ini yang disebutkan. Fasumya fi'luhu roguban anis sunnah. Dinamakan orang yang melakukan melebihi apa yang dilakukan oleh Nabi, itu benci sunnah. Jadi malah bukan dikatakan, oh bagus tahu. Karena dia mau selalu puasa. Dia mau selalu sholat. Dia tidak mau makan daging. Terus tidak mau menikah karena tidak mau terganggu. Kan bagus sebenarnya menurut akal kita. Tapi ini syariat wahyu. Bukan sesuai dengan akal kita yang kita sebutkan kemarin. Iya. Maka kata beliau, "Fama dhannuka bi ghairi hadza minal bid'ah." Maka bagaimana pandanganmu kalau ada orang menambah selain daripada ini, dari bid'ah-bid'ah? Ini kan sholat memang ada asalnya. Iya. Puasa memang ada asalnya. Makan daging ada asalnya. Dia selisih itu. Dia selisih itu. Maka bagaimana kalau ada orang bukan lagi yang ada asalnya. Dia memang menambah sesuatu yang tidak ada asalnya. Wa ma dhannuka bi ghairi sahabah. Dan bagaimana pandanganmu kalau selain sahabat itu yang melakukan. Ini sahabat melakukan. Ditegur keras. Yang menyelisihiku bukan dari saya. Bagaimana kalau selain sahabat? Pernah terjadi di masanya tabi'in. Sa'id ibn al-Musayyab. Ada orang setiap sholat subuh. Dia selalu sholat lagi. Kan Nabi melarang sholat setelah sholat subuh. Tidak ada sholat sunnah setelah sholat subuh. Jadi dia setelah sholat subuh, dia berdiri sholat sunnah. Dilarang oleh Sa'id bin Musayyab, tabi'in. Dia katakan, apakah Allah akan menyiksa saya karena saya sholat? Kan sholat. Bagus. Dia bilang begitu. Apakah Allah akan menyiksa saya karena saya sholat? Iya kan? Kan memang kalau kita melihat ini perkataan, ya betul juga. Kan sholat, ibadah, masa disiksa? Apa jawaban Sa'id ibn Musayyab? Allah tidak akan menyiksamu karena sholat. Tapi Allah akan menyiksamu karena kamu menyelisih sunnah. Kan sunnahnya dilarang sholat. Dia pergi sholat. Jadi tidak disiksa karena sholat. Tapi disiksa karena menyelisih sunnah. Ini hati-hati. Bukan perkara kita semangat dalam melakukan kebaikan. Semangat bagus. Tapi harus sesuai sunnah. Semangat itu bagus. Itu modal itu. Iya. Dalam beribadah. Tapi harus di atas tuntunan. Tidak boleh kita menyelisih tuntunan. Ini harus kita perhatikan. Kemarin sudah saya nukil ucapan bahwa kita merasa cukup dan melakukan sedikit tapi sunnah itu lebih baik daripada banyak tapi bid'ah. Kemarin kita sudah lewati. Iya. Sedikit kita lakukan itu ibadah. Tapi ada sunnahnya. Itu lebih baik daripada banyak. Tapi bid'ah. Tapi bid'ah. Iya. Makanya kata beliau rahimahullah di bab berikutnya. Karena wajib bagi kita adalah ikhlas dan mengikuti sunnah. Tidak boleh kita mengganti-ganti dengan apa yang kita anggap baik menurut kita. Dan kita sudah bilang kemarin, yang dianggap baik itu yang baik menurut syariat, bukan menurut kita.
Beliau sebutkan bab qaulullahi ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fataron nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tegakkanlah wajahmu untuk agama Allah dalam keadaan hanif, lurus. Dalam keadaan hanif, lurus. Itu adalah fitrah Allah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. Karena asal daripada manusia itu lurus. Kedua orang tuanya lah yang membentuknya ke Yahudi, yang membentuknya ke Nasoro, yang membentuknya ke Majusi. Orang tua. Iya. Kata Nabi SAW, kullu mauludin yulad alal fitrah. Fa'abwahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak yang lahir itu di atas fitrah. Lurus. Hanya mengaku Allah sebagai Rabbnya. Kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi. Kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Nasoro. Kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Majusi. Beliau katakan, kamathalil bahimati tantuj al-bahimah hatta hal taro fiha jada'a. Sebagaimana hewan muncul dari hewan serupa darinya. Artinya kalau kambing ya melahirkan kambing. Onta yang dilahirkan onta. Sapi yang dilahirkan sapi. Kata Nabi, apakah ada yang kamu lihat yang jada'a, yang lahir terus langsung terpotong telinganya. Langsung ada yang terbelah telinganya. Langsung ada yang lubang telinganya. Apakah ada yang seperti itu kalau lahir? Tidak. Kalau dia lahir utuh. Siapa yang melubanginya? Kan pemilik hewan itu. Pemilik ternak itu. Begitulah seorang anak. Begitulah seorang anak. Itu yang disebutkan. Maka mengarahkan wajah hanya kepada Allah itu adalah fitrah. Yang Allah fitrahkan kepada manusia. La tabdila li khalqillah. Tidak ada pergantian terhadap ciptaan Allah. Dzalika dinul qayyim. Itu adalah agama yang lurus. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ini agama Allah Subhanahu wa ta'ala pada dasarnya. Ini yang ditegaskan. Qauluhu ta'ala, dan ini adalah agama yang diwasiatkan oleh para nabi dan para rasul Allah. Lihat ini belum bawakan ayat. Menjadi muslim yang hanya menghambakan diri kepada Allah itu fitrah Allah. Dan ini adalah wasiat para nabi dan rasul. Kata beliau wa qauluhu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Yakub itu cucunya Nabi Ibrahim. Karena dia anaknya Ishak. Anaknya Ishak. Ini Nabi Ibrahim dan cucunya Yakub berwasiat kepada keturunannya. Ya baniya, wahai anak-anakku. Innallaha astofa lakumuddin. Sesungguhnya Allah memilihkan untuk kalian agama ini. Jadi agama Islam itu adalah pilihan dari Allah untuk kita. Ini wasiatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala pilihkan untuk kalian agama ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun.
maka janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan kalian muslim. Ini yang dianjurkan untuk kita. Ini wasiatnya. Dan ini juga wasiat Allah kepada kita umat Islam. Sering kita mendengar ayat ketika khutbah. Di mukaddimahnya itu selalu baca. Seperti yang Nabi baca. Salah satu ayatnya itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sering kita dengar itu. Wahai orang-orang yang beriman. Ini untuk kita. Tadi kan wasiat Nabi Ibrahim. Wasiatnya Yakub kepada anaknya. Ini untuk kita. Sebagai seorang muslim. Sebagai seorang mukmin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Kenapa harus meninggal dari Islam? Kita sudah ambil kemarin. Ini agama yang utama. Ini agama yang sempurna. Ini agama satu-satunya yang diterima. Yang kita sudah ambil kemarin dalil-dalilnya sangat banyak. Maka jangan kita meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan kita muslim. Orang yang berserah diri kepada Allah. Berpaling daripada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah agama Nabi Ibrahim yang wajib kita ikuti. Tadi itu wasiatnya. Kata beliau wa qauluhu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Tsumma auhayna ilaik anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Tadi wasiatnya yang harus kita ikuti. Ada wasiatnya tadi yang harus kita ikuti. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu wasiatnya. Di sini dikatakan kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad untuk mengikuti milahnya Ibrahim yang lurus. Wa makana minal musyrikin. Beliau bukan musyrik. Nabi Ibrahim bukan yang berdoa kepada selain Allah. Nabi Ibrahim tidak berdoa kepada patung. Nabi Ibrahim tidak berdoa kepada kuburan. Nabi Ibrahim tidak meminta kepada orang soleh. Nabi Ibrahim tidak bernadar untuk kuburan. Tidak menyembelih untuk kuburan. Tidak. Bahkan beliau menghancurkan patung. Itu yang wajib kita ikuti. Makanya ketika Nabi kita Muhammad SAW menaklukkan Mekah di tahun ke-8 Hijriah, itu beliau langsung utus Ali. Jangan kamu biarkan berhala kecuali kamu harus hancurkan. Dan jangan kamu biarkan kuburan yang tinggi kecuali harus kamu ratakan. Itu yang diutus pertama. Karena ini agama Nabi Ibrahim. Menghancurkan berhala. Kita hanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang wajib. Kita beragama mengikuti agamanya Nabi Ibrahim yang lurus, bukan musyrik. Bukan mengikuti agama nenek moyang yang syirik. Bukan. Kita wajib mengikuti agamanya para nabi yang bersih. Iya. Yang jauh dari kesyirikan dan khurafat. Kemudian beliau berkata wa ani bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli nabiyyin wulatun minan nabiyyin wa inna waliyyi abi Ibrahim khalilu rabbi. Sesungguhnya kata beliau,
untuk setiap nabi itu ada walinya. Dan waliku adalah bapak saya Ibrahim, kekasih Robku. Kemudian belum membaca ayat. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladina taba'uhu wa hadan nabi. Walladina amanu. Wallahu waliyul mu'minin. Sesungguhnya orang yang paling berhak untuk mengaku pengikut Ibrahim adalah orang yang mengikutinya. Siapa saja yang mengikuti Nabi Ibrahim itulah ya yang berhak untuk mengaku sebagai pengikut Ibrahim. Dan Nabi ini Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman bersamanya. Dan Allah walinya orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah walinya orang-orang yang beriman. Dan kapan kita seperti itu? Agama kita lurus. Hati kita hanya condong kepada Allah. Dan berpaling dari yang namanya syirik. Itulah yang Allah lihat dari kita. Allah tidak lihat kepada warna kulit kita. Tidak lihat. Allah tidak lihat kita berasal dari mana. Tidak lagi dilihat. Kata beliau wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Ini harus kita pahami bersama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat kepada suwarikum, bentuk tubuh kalian. Wa amwalikum, Allah tidak melihat kepada harta kalian. Oh, kalau kaya itu wali Allah. Kalau putih, oh wali Allah. Itu Allah tidak lihat. Walakin akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzur ila qulubikum wa amalikum. Allah hanya melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Kalau hati kalian baik, amalan kalian baik, maka kalian dekat kepada Allah. Kalian dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadi ukuran yang harus kita perhatikan. Bahkan ditegaskan dalam ayat Al-Quran. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila soliha. Bukan harta kalian, bukan anak kalian yang mendekatkan kalian kepada kami sedekat-dekatnya. Allah nyatakan seperti itu. Bukan harta yang kalian punya yang mendekatkan kepada kami. Bukan anak yang kalian miliki yang mendekatkan kalian kepada kami. Itu yang dekat kepada kami, kata Allah, man amana wa amila soliha, yang beriman dan beramal soleh. Iya. Tidak ada lagi. Kita tidak dilihat, kita ini orang Arab atau orang non-Arab. Kita ini keturunan siapa? Tidak lagi. Bahkan termasuk perkara jahiliyah kalau berbangga dengan nasab. Kalau berbangga dengan keturunan, itu perkara jahiliyah. Nabi tegaskan seperti itu. Nabi mengatakannya. Ketika belum mengatakan bahwa perkara jahiliyah yang masih ada di umatku adalah diantaranya al-fakhru bil ahsab wa ta'nu fil ansab. Berbangga-bangga dengan keturunan dan mencela nasab. Dia berbangga dengan keturunannya dan mencela nasab orang lain. Itu perkara jahiliyah. Itu perkara jahiliyah. Bukan keturunan itu yang mendekatkan kita kepada Allah. Kita suku apa? Bukan itu yang mendekatkan kita kepada Allah. Yang mendekatkan kita kepada Allah adalah keimanan yang kita punya, amalan yang kita miliki. Ini harus kita sadari terkait dengan ukuran kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau berkata setelahnya lagi, walahuma
Ani bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Juga datang dalam riwayat keduanya, itu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana farotukum alal haud. Saya akan menunggu kalian di telaga. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya telaga. Kata Nabi, ana farotukum alal haud. Saya menunggu kalian di telaga. Kemudian Nabi jelaskan. Wala yurfa'anna ilayya rijalun minkum. Nanti akan diangkat kepadaku orang-orang dari kalian. Hatta idza ahwaitu liunawilahum. Sampai saya sudah merunduk untuk mengambil mereka, menjemput mereka. Uktuliju duni. Langsung mereka disingkirkan dariku, dijauhkan dariku. Hati-hati ini. Harus kita tahu ciri-cirinya ini siapa ini. Nabi menanti kita di telaga. Tapi ada orang yang dijauhkan dari telaga Nabi SAW. Telaga yang disebutkan oleh Nabi di hadis yang lain. Itu lebih putih daripada susu. Lebih manis daripada madu. Siapa yang minum darinya tidak akan haus selama-lamanya. Tapi ada orang-orang yang diarahkan ke situ. Setelah itu dia dijauhkan. Dia dijauhkan. Fakul. Maka saya berkata, kata Nabi SAW. Hai Rob, ashabi. Wahai Rob, itu para sahabatku. Itu pengikutku. Iya. Yakul. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. La tadri ma ahadatsu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah kamu. Ini bahayanya bid'ah. Kita akan dipalingkan dari telaga. Mungkin sekarang orang mengajak kepada bid'ah berbahagia. Kadang karena dia ajak orang ke maulid, dapat amplop banyak. Pergi merayakan maulid, wah banyak telurnya. Memang begitu, tapi kan nanti saat Nabi menunggu kita, kita malah dijauhkan dari Nabi. Ketika Nabi bilang, itu umatku. Karena Nabi mengenal umatnya, nanti akan disebutkan hadisnya. Karena bekas wudhu. Ketika Nabi mengatakan itu umatku, Allah katakan, kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah kamu. Apa? Yang mereka ada-adakan setelah kamu. Maka Nabi SAW mengucapkan ucapan, kalau seandainya ini ucapan didalami oleh orang-orang yang melakukan bid'ah, mungkin bisa rujuk dari bid'ahnya. Sebentar kita sebutkan ucapan terakhirnya. Kata beliau di hadits berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Waditu anna qad ra'ayna ikhwanana. Ini hadits kebahagiaan bagi kita yang jauh dari masa Nabi. Tapi menjadi pengikut Nabi SAW. Kata Nabi, saya sangat berharap telah melihat ikhwanana, saudara-saudara kita. Kata para sahabat, awalasna ikhwanak ya Rasulullah. Bukankah kami ini saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Tapi Nabi kan bilang, saya ingin sudah berjumpa melihat saudara-saudaraku. Bukankah kami ini adalah ikhwanmu? Kata Nabi, antum ashabi. Kalau kalian sahabatku. Ini yang saya mau bertemu dengannya itu ikhwanku. Saudara-saudaraku. Kalau kalian sahabatku. Iya. Wa ikhwanuna alladzi lam ya'tu ba'd. Ikhwan kami itu, ikhwan kita itu adalah yang belum lahir sini. Belum berjumpa dengan kita sekarang ini. Kalau sahabat, itu yang berjumpa dengan Nabi. Ikhwannya itu adalah yang belum datang.
di masa Nabi yang datang setelahnya. Kata para sahabat, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'd min ummatik ya Rasulullah. Bagaimana kamu tahu, bagaimana kamu kenal orang yang belum ada sama sekali sekarang ini dari umatmu wahai Rasulullah. Kata Nabi SAW, ara'aita law anna rajulan lahu khail gur muhajjalah. Bagaimana pandanganmu kalau ada seorang memiliki kuda. Kudanya ini ada warna putih di bagian kakinya, di bagian kepalanya, di bagian lututnya. Ada warna putih. Bagaimana pandanganmu? Baina dhahrai ghailun duhmun buhmun. Di tengah-tengah kuda yang sama semua warnanya. Tapi ada satu yang beda. Ala ya'rifu khailah. Bukankah dia akan mengenal kalau itu kudanya? Karena beda sendiri. Karena beda sendiri. Karena manusia akan bangkit di hari kiamat dalam keadaan telanjang bulat. Tidak bersunat, tidak berkhitan, tidak beralas kaki. Semua orang sama. Tapi Nabi ini ditanya, bagaimana kamu mengenal umatmu? Sebelum katakan begini cara mengenalnya, boleh jelaskan dulu. Bagaimana kalau ada salah seorang dari kalian punya kuda yang semua sama warnanya, kemudian ada satu yang beda. Bagaimana cara dia mengenal itu yang beda? Qalu bala Rasulullah. Ketika Nabi bertanya, apakah dia akan mengenalnya? Para sahabat bilang, tentu. Karena ini ada tandanya. Ada warnanya. Yang berbeda dengan yang lain. Kata Nabi, fa'innahum ya'tuna gurron muhajjalin minal wudu. Umatku akan datang di hari kiamat dalam keadaan gurron muhajjalin. Bercahaya wajahnya, bercahaya kepalanya, bercahaya tangannya, bercahaya kakinya. Karena bekas wudu. Itu wudu jangan anggap sepele. Itu menjadi tanda kalau kita umat Islam di hari kiamat. Iya. Disitulah nanti kita dibedakan dengan umat yang lain. Pengaruh wudu. Wa ana faratuhum alal haud. Kata Nabi, saya menanti mereka di telaga. Saya menanti mereka di telaga. Allah, setelah itu Nabi menyampaikan. Ini yang menyedihkan. Allah, la yudadanna rijalun an haudi kama yudadul ba'irud dal fa'unadihim ala halum. Ketahuilah oleh kalian, akan dijauhkan nanti orang-orang dari telagaku. Sebagaimana onta yang sesat itu dijauhkan. Onta yang sesat, yang salah masuk kelompok. Dipisahkan dengan yang lain. Sehingga saya memanggil, ala halumma. Wahai kemari. Jadi kan dia dijauhkan, dipisahkan. Karena ada bekas wudunya, Nabi kenal. Kemari. Fayuqal. Disitulah dikatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Qad baddalu ba'dak. Mereka telah mengganti setelahmu. Fa'akul kata Nabi. Suhkon suhko. Celaka celaka. Berarti bukan salah saya. Itu salahnya dia. Itu kecelakaan. Jadi orang yang mengadakan perkara baru setelah Nabi itu Nabi bilang celaka. Karena di sini saja di padang mahsyar saat diajak ke telaga Nabi SAW dia tidak diajak ke situ. Itu sudah kecelakaan baginya. Ini mengerikan keadaan pelaku bid'ah yang tidak merasa cukup dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Agama yang sempurna yang kita sudah
sebutkan semua kemarin dalilnya. Iya. Kemudian kata beliau walil Bukhari. Dan dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Baina ana qaimun idza zumratun hatta idza arabtum kharaja rajulun min baini wa bainahum. Faqala halum. Faqultu ain. Qala ilan nar. Qultu wa ma sya'nuhum. Qala innahum murtaddu ba'dak ala adbarihimul qahqara. Thumma idza idza zumratun fadzakara mitla qala fala urah yakhlusu minhum illa mitlu hamalin na'am. Kata beliau, dalam keadaan saya tidur, itu belum bermimpi. Saya berdiri, maka tiba-tiba ada sekelompok saya mengenal mereka. Maka keluarlah seorang laki-laki di antara saya dan antara mereka di tengah-tengah itu. Dia berkata, kemari saya bawa kamu. Fakultu, saya katakan, kemana? Nabi kita berkata, kemana? Saya mau dibawa. Ilan nar. Ke neraka. Lihat penghuninya. Kenapa mereka, kata Nabi, ada apa? Mereka adalah orang-orang yang murtad setelahmu. Ala adabarihimul qahqara. Mereka kembali ke belakang. Mereka kembali ke belakang. Juga sama didatangi kelompok lagi seperti itu juga. Kata Nabi, saya tidak melihat mereka yang keluar, yang terlepas dari situ, kecuali seperti onta yang sudah tidak tahu lagi arahnya. Seperti onta yang sudah tidak tahu lagi arahnya. Ini bahayanya berubah setelah Nabi SAW. Atau menyelisih Nabi SAW. Ini belum sampaikan ini untuk menegaskan apa yang kita sampaikan kemarin. Bahwa kita dalam beragama wajib hanya merasa cukup dengan apa yang Nabi bawa. Tidak boleh kita cari yang lain. Tidak boleh kita cari yang lain. Kemudian kata beliau, walahuma, juga dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, fa aqulu kama qala al-abdus salih. Maka Nabi hanya bisa mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh hamba Allah yang soleh. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Saya yang menjadi saksi selama saya hidup di tengah-tengah mereka. Kan dikatakan, mereka telah mengganti setelahmu. Ya sudah. Saya hanya saksi atas mereka selama saya hidup di tengah mereka. Falamma tawaffaitani kuntu antar raqiba alaihim. Tatkala engkau telah wafatkan saya, maka engkaulah yang mengawasi mereka. Ya Allah. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan engkau menyaksikan segala sesuatu. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Jika engkau menyiksa mereka ya Allah karena penyelisihan mereka, maka mereka hambamu. Wa in tagfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau mengampuni mereka maka engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Artinya, apa yang terjadi setelah Nabi? Nabi tidak bertanggung jawab lagi. Iya, kitalah yang dimintai pertanggungjawaban. Kenapa kalian menyelisih Nabi Muhammad SAW? Kenapa? Kita menyelisih Rasul kita yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mengajarkan kepada kita agama. Iya. Kenapa kita merubah? Kenapa kita mengganti? Kenapa kita tidak istiqomah di atas asal? Iya.
Kenapa? Kita tidak istiqomah di atas asal. Kita walau huma an. Dan darinya juga, itu dari Abu Hurairah. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang kita sudah sampaikan tadi. Ma min mauludin illa yulad alal fitrah. Tidak ada seorang anak pun yang lahir kecuali dilahirkan di atas fitrah. Fa'abwahu yuhawwidani. Kedua orang tuanya lah menjadikannya Yahudi. Au yunassirani. Atau menjadikannya Nasoro. Au yumajjisani. Atau menjadikannya Majusi. Kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a. Hal tuhissuna fiha min jada'a. Hatta takunu antum tajda'unaha. Masya Allah. Ini hadis paling lengkap. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Nasoro. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Majusi. Iya, ini pentingnya kita mendidik anak kita. Anak itu awal sekolah pertamanya adalah di kita, di keluarga. Iya. Belum katakan sebagaimana hewan ternak akan melahirkan hewan semisalnya. Apakah kalian mendapatkan ada yang terpotong telinganya? Sampai kalian yang memotongnya. Ia mengkasih tanda. Tsumma qara'a Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Kemudian Abu Hurairah membaca ayat. Fitratallahi allati fataron nasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah yang Allah fitrahkan kepada manusia di atasnya. Asalnya kita berada di atas agama fitrah. Asalnya kita cinta Quran. Cinta sunnah itu fitrah kita. Nanti kita berubah kalau ada pemikiran yang salah yang masuk. Kalau ada pemikiran yang salah yang masuk. Iya. Ini asal. Lingkungan atau orang tua lah yang membuat kita berubah. Yang membuat kita berubah. Makanya ketika ada kisah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Salah seorang dari Bani Israel yang telah membunuh 99 jiwa. Kemudian dia genapkan menjadi 100. Ketika dia bertanya kepada seorang alim. Apakah saya memiliki pintu tobat? Dia bilang, apa yang menghalangimu dari tobat? Kamu diterima tobatnya. Tapi kamu harus berpindah dari tempatmu itu keluar. Karena itu tadi. Kita lahir, tumbuh. Itu pada asalnya kita di atas fitrah. Yang merubah kita adalah kadang orang tua, kadang orang di sekitar. Makanya dianjurkan juga dalam hadis yang lain untuk berteman dengan teman yang baik. Berteman dengan penjual parfum. Kalau kita tidak beli parfumnya, dia juga tidak kasih kita. Paling tidak kita cium bau yang enak. Bau harum. Jangan berteman dengan pandai besi. Karena kalau kita tidak kena percikan besinya, maka kita akan merasakan panas. Atau paling sedikit bau yang tidak enak. Iya, lihat kisahnya Ashabul Kahfi. Anjingnya, itu Ashabul Kahfi tidur selama 309 tahun. Tertidur 309 tahun. Anjingnya juga dijaga. Kenapa? Karena dia bersama orang soleh. Ini anjing. Dijaga karena bersama orang soleh. Ini penegasan. Iya. Semua yang disebutkan. Bahwa kita dalam beragama, kita harus berhati-hati. Iya. Kita harus berhati-hati. Kita cari orang-orang yang baik.
Kita cari orang-orang yang baik, yang mengingatkan kepada kita kebaikan. Supaya kita tetap di atas agama fitrah, agama yang lurus. Kemudian beliau sebutkan hadits Hudzaifah yang panjang. Kata beliau, wa an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu qol, dan dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Adalah orang-orang di masa Nabi SAW bertanya kepada Nabi SAW tentang yang baik, tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anis syarr. Tapi saya berbeda. Saya berbeda. Saya bertanya kepada Nabi SAW tentang keburukan. Makhofata ayyudrikani. Karena takut jangan sampai itu menjumpai saya. Jangan sampai kita jatuh dalam keburukan. Jadi jangan hanya sekedar tahu yang benar. Tahu yang baik. Harus kita cari tahu juga apa yang tidak baik. Ini lihat, ini ya sebenarnya kitabnya. Kalau antum lihat ini pembahasan hari ini. Dan pembahasan kemarin yang setelah asar. Kan kita mau belajar keutamaan Islam. Kok penulis sampaikan bahaya bidah? Mungkin kita bisa paham sekarang. Ini kan kitab judulnya. Fadlul Islam. Keutamaan Islam. Betul di awal belum sampaikan ayat-ayat Quran. Hadis-hadis Nabi SAW. Sangat banyak. Yang menjelaskan keutamaan Islam. Yang kalau kita baca. Itu kitab ini di awal. Kalau kita hadir yang kemarin. Tidak ada pilihan lain lagi Islam saja. Kalau kita hadir yang kemarin. Itu belum cukup. Kalau hanya tahu indahnya Islam, itu belum cukup untuk membuat kita bisa istiqomah di atas Islam. Harus juga tahu bahayanya menyelisih Islam. Makanya di kemarin di pembahasan setelah asar itu, pembahasan kita bahayanya bid'ah. Bahayanya bid'ah. Kenapa bisa? Kok keutamaan Islam tapi dibahas juga bahaya bid'ah? Karena kalau hanya tahu keutamaan Islam, tidak tahu bahaya bid'ah, bisa-bisa kita jatuh dalam bid'ah. Tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Makanya di sini, Hudzaifah punya fikih lain. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang yang baik. Di antara mereka ada yang datang bertanya, Rasulullah, amalan apa yang membuat saya masuk surga? Di antara mereka ada yang mengatakan, Rasulullah, wasiatkan saya tentang kebaikan. Iya. Tentang kebaikan-kebaikan. Tapi Hudzaifah beliau berkata, saya bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan. Untuk apa? Beliau katakan, makhofata ayyudrikani. Saya takut keburukan itu akan mendatangi saya. Sehingga saya tidak tahu ternyata itu buruk. Fakultu, maka saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Dulu sebelumnya kami berada di masa jahiliyah dan masa yang penuh dengan keburukan. Faja'anallahu bihadzal khair. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan kepada kami dengan kebaikan ini. Diutus Nabi yang mulia, diturunkan Quran. Fahal ba'da hadzal khair min syarr. Apakah setelah kebaikan ini ada keburukan nanti yang akan menimpa kaum muslimin? Kata Nabi, qala na'am, betul. Akan ada, kan selalu ada ujian. Iya. Fakultu wahal ba'da dzalika syarr min khair. Tapi kalau ada keburukan itu, apakah setelahnya ada lagi kebaikan yang muncul? Qala na'am, iya betul. Wa fihi dakhon. Betul, tapi sudah ada dakhon. Hudzaifah bertanya, wa ma dakhonu? Apa itu dakhonnya?
Sudah ada kesamarannya. Sudah ada asap. Jadi di masa Nabi SAW semuanya terang sudah. Sampai kata Nabi, taraktukum alal baydo. Ada hadis yang kita baca kemarin, nakiyah. Saya tinggalkan kalian di atas cahaya yang putih bersih. Tidak ada sama sekali kotornya. Tapi ini Nabi jelaskan. Hudzaifah bertanya, apakah setelah sesuatu yang jelas ini akan ada nanti keburukan? Nabi bilang, iya akan ada. Tapi apakah ada lagi akan kebaikan? Iya. Tapi sudah ada dakonnya. Sudah ada asapnya. Sesuatu yang menutup sedikit. Hudzaifah bertanya lagi. Wa ma dakonuhu? Apa itu dakonnya? Perhatikan ini. Qaumun yastannuna bi ghairi sunnati. Mereka adalah orang-orang yang mencontoh. Tapi bukan dengan sunnahku. Ini masalah. Iya. Ada orang mau mengikuti bukan lagi sunnahku. Dia melakukan ibadah. Tapi bukan lagi dengan cara Nabi SAW. Itu namanya dakonnya. Wa yahtaduna bi ghairi hadi. Mereka berpetunjuk tapi bukan dengan petunjukku. Nah, ini di masa sahabat ini. Ditanyakan seperti itu, setelahnya apakah ada sesuatu? Iya. Itulah muncul itu bid'ah-bid'ah. Nanti kita akan sebutkan di sini. Ada bid'ah yang muncul. Bid'ah zikir berjamaah di akhir buku. Pas terakhir. Iya. Itu dakhon itu. Orang yang melakukan sesuatu. Tapi bukan lagi berdasarkan petunjuk Nabi. Itu dakhon. Ta'rifu minhum wa tunkir. Kamu akan tahu mereka dan kamu akan mengingkarinya. Orang yang seperti itu. Terus Hudzaifah bertanya lagi. Fahal ba'da dhalikal khair min syarr. Kan terjadi keburukan. Terus baik lagi. Tapi ada kesamaran. Terus apakah ada lagi kejelekan setelah itu? Naam, Nabi bilang iya. Fitnatun umya. Di setelahnya lebih parah lagi. Ada fitnah. Ya, yang gelap gulita. Ditakbir dengan buta. Apa itu? Du'atun ala abwabi jahannam. Ada orang-orang menyeru kepada pintu neraka jahannam. Ini kata Nabi SAW. Di masa kita sekarang ini, lihat. Kita bisa lihat. Bagaimana dari masa ke masa banyak orang mengajak kepada pintu jahannam. Sudah ada orang mengajak kepada kuburan orang soleh. Dengan dalil memuliakan orang soleh. Kalau kita bilang tidak boleh kita berkunjung kepada kuburan orang soleh. Untuk berdoa kepadanya. Mereka bilang ini merendahkan orang soleh. Dia tidak muliakan orang soleh. Baik, lihat. Sudah ada orang mengajak ke pintu neraka jahannam. Padahal Nabi SAW sebelum meninggal itu sudah sakit keras. Beliau berkata, la'anallahu al-yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi, orang Nasara menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Itu Nabi ucapkan itu. Oleh karena itu kata Aisyah, kuburan Nabi tidak dinampakkan. Bagaimana kalau kuburan Nabi dinampakkan? Apa yang terjadi? Coba. Oleh karena itu kuburan Nabi tidak dinampakkan. Yang tidak dinampakkan saja sekarang bagaimana orang? Kalau pergi umroh seperti orang stres, orang gila. Dia elus-elus temboknya. Bagaimana lagi kalau dinampakkan? Iya. Tapi sudah ada orang mengajak ke situ. Ada orang mengajak ke situ. Ini kata Nabi SAW. Du'atun ala abwabi jahannam. Ada da'i-da'i yang mengajak ke pintu neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha qadafuha fiha. Na'udzubillah. Siapa menjawab mereka kepada ajakan itu, maka orang itu akan melempar mereka ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah. Qultu ya Rasulullah. Kata Hudzaifah. Wahai Rasulullah, sifhum lana. Sebutkan cirinya kepada kami.
Siapa itu dai-dai penghuni neraka? Jadi dia mengajak kebaikan menurutnya tapi ke jahanam. Kata Hudzaifah, ya Rasulullah, sebutkan cirinya. Sebutkan cirinya. Kata Nabi, hum min jildatina. Mereka sama dengan kulit kita. Sama dengan kulit kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Berbicara dengan lisan kita, dengan bahasa kita, Arab. Dan sampai kita bilang, weh, orang Arab, weh Habib ini. Syekh. Tertipu dengan bahasa Arabnya. Iya. Kadang dia berbicara, dia kira berdoa. Padahal bicara biasa. Iya. Kata Nabi, dia berbicara dengan bahasa kami itu orang itu. Yang penyeru kepada neraka jahanam. Itu ciri-cirinya. Kata Hudzaifah, fama ta'muruni in adrokani dhalik. Ini harus kita pegang. Yang ini, setelahnya ini. Karena Nabi memberikan kepada Hudzaifah dan kepada kita jalan keluarnya kalau itu kita dapat. Kalau sudah ada orang-orang menyeru ke pintu neraka jahanam, maka Hudzaifah bertanya, apa yang engkau perintahkan saya wahai Rasulullah kalau itu menjumpai saya? Kata Rasulullah, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Kamu tetap bersama jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Kalau ada. Kata Hudzaifah, fa illam yakun lahum jama'ah wala imam. Kalau mereka tidak punya lagi jamaah. Kan kadang di suatu daerah lebih banyak jamaah yang sesat daripada jamaah yang benar. Bagaimana kalau tidak punya jamaah, tidak punya imam? Ini kata Hudzaifah, ini bagus sekali untuk kita. Kata beliau, fa'tazil tilkal firqa kullaha. Kamu jauhi semua kelompok itu. Jadi bukan malah harus kita ke kelompok. Enggak, kamu jauhi itu semua kelompok. Kalau memang tidak ada lagi orang yang kita bisa ikuti, yang pakai Quran dan Sunnah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada jahanam. Kamu jauhi itu semua kelompok. Lau an ta'addu ala asli syajaratin, walaupun kamu harus menggigit akar pohon, hatta yudrikakal maut wa anta ala dalik, sampai kematian menjumpaimu dan kamu dalam keadaan seperti itu. Antum hidup sendiri lebih baik daripada ikut kelompok tapi sesat. Hidup sendiri, kita di sini misalnya antum sibuk dengan pertanian antum, sibuk dengan peternakan, itu lebih baik kalau ikut daripada ikut kelompok-kelompok yang mengajak kepada pintu neraka jahanam. Itu jalan keluar. Itu adalah jalan keluar dari Nabi kita Muhammad SAW. Inilah Islam. Iya, inilah Islam. Kita tidak boleh bersandar kepada selain Islam. Kalau ada orang mengajak kepada yayasan, iya, ada orang mengajak kita bukan kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi kepada orang tertentu. Itu seruan jahiliyah yang kita sudah jelaskan kemarin. Kita jauhi yang seperti itu. Kalau tidak ada kelompok yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Quran dan Sunnah, sudah kita sendiri saja. Kita amalkan Quran dan Sunnah pada diri kita dan keluarga kita. Dan keluarga kita. Itu yang disebutkan. Kata bola akhraja, hadits ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Iya. Ini sangat bagus sekali. Karena kita ketika berpegang dengan Quran dan Sunnah walaupun kita sendiri, itu kita tidak akan sesat selama-lamanya. Kata Nabi SAW dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, datang juga dari hadits Amr ibn Auf al-Muzani, juga datang dari hadits Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, inni tarikun fikum, saya meninggalkan di tengah kalian
Ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di. Tidaklah kalian berpegang dengannya, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Artinya, jika kalian berpegang dengannya, dijamin aman, tidak sesat. Ini yang ditinggalkan, yang diwariskan. Apa itu? Kata Nabi, kitabullah wa sunnati. Al-Quran dan sunnah. Ini kalau kita berpegang dengannya, kita tidak akan sesat selama-lamanya. Setelah Nabi. Setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita malah selisih Nabi, itu bahaya. Itu bahaya sekali. Allah subhanahu wa ta'ala telah ingatkan kita di dalam Al-Quran. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang durhaka kepada Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk. Kan Quran sudah ada. 114 surat. Hadis-hadis sudah jelas. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya, kalau kita ragu terhadap yang lain bisa saja ada yang sahih, ada yang dhaif. Bukhari, Muslim. Itu sudah ribuan hadis. Kita pegang. Iya. Quran. Kita pegang. Sudah jelas. Kata Allah, siapa yang durhaka kepada Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk dan mengikuti jalannya selain orang yang beriman. Dia memilih jalan lain. Nuwallihi matawalla, kami biarkan di mana dia mau mengarah. Ini bahayanya kalau kita tidak peduli terhadap Quran dan Sunnah. Setelah itu jelas. Iya, kami akan biarkan di mana dia mau pergi. Ini hukuman yang disegerakan bagi orang-orang yang sesat. Tapi di akhirat, wa nuslihi jahannam, kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masiro, dan itu sejelek-jelek tempat kembali, na'udzubillah. Ini kalau kita menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam Al-Quran, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah hati-hati. Itu dikatakan. Hendaklah hati-hati. Orang yang menyelisih perintah Nabi akan ditimpa oleh fitnah. Kata para ulama tafsir, fitnah di sini maksudnya az-zaik, kesesatan. Kesesatan. Atau ditimpa oleh adab yang menyakitkan. Hati-hati. Makanya sekali lagi kita katakan, yang sudah lewat bab kemarin, kita merasa cukup dengan sunnah itu lebih indah. Lebih bagus daripada kita berbahagia tapi bid'ah, berbangga-bangga tapi dengan perkara yang ditambah. Kemudian beliau berkata wazada Abu Daud, dan ditambah oleh Al-Imam Abu Daud hadis tadi. Hadis Hudzaifah tadi. Summa qultu summa madza. Setelah itu ya Rasulullah, kalau sudah banyak penyeru ke neraka jahanam, apalagi yang terjadi? Kan saya sudah tidak bisa lagi kemana-mana. Kecuali yang engkau sebutkan tadi. Biar saya sendiri saja di bawah pohon, menggigit akar pohon sampai meninggal. Setelah itu apa yang terjadi? Kalau sudah kacau seperti itu dunia. Orang-orang mengajak kepada jahanam. Lebih banyak yang mengajak kepada kesesatan daripada kepada sunnah, Al-Quran dan sunnah. Dia bertanya, setelah itu apa lagi yang terjadi? Qal, kata Nabi, yakhrujud dajjal. Ya, setelah itu sisa akan keluar dajjal. Karena dajjal tidak akan keluar kecuali hari kiamat sudah dekat. Dan hari kiamat tidak bangkit kecuali pada orang-orang yang buruk. Setelah itu ya akan keluar dajjal. Iya. Ma'ahu naharun wanar. Dajjal itu punya sungai dan punya api.
Faman waqa'a fi narihi wajaba ajruh. Siapa yang masuk ke apinya maka pasti surga. Dia akan masuk ke dalam surga, wajib dapat pahala. Ya, wa hutta wizruh, hilang dosanya. Waman waqa'a fi nahrihi, tapi yang masuk ke sungainya Dajjal, wajaba wizruhu wa hutta ajruhu, wajib dapat dosa dan hilang pahalanya. Karena Dajjal sungainya itu neraka. Apinya adalah surga. Orang yang menjawab fitnahnya, tidak menahan ujiannya, cobaannya, sampai dia mengikuti Dajjal, maka dia akan menjadi penghuni neraka. Qala, kata Hudzaifah, qultu tsumma madza? Terus setelah Dajjal apa? Kata Nabi SAW, hiya qiyamus sa'ah. Setelah itu hari kiamat. Setelah itu hari kiamat akan tegak. Begitulah yang harus kita lakukan. Ini singkat sekali. Tapi berisi dari masa Nabi sampai hari kiamat. Kalau kita melihat dari awal sampai akhir, itu tidak ada jalan keluar kecuali berpegang dengan sunnah. Walaupun tanpa kelompok. Itu bisa kita lihat. Iya. Dari awal sampai akhir, isinya cuman kita dianjurkan untuk berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian beliau berkata, Qala Abul Aliyah. Berkata Abul Aliyah, Ta'allamul Islam. Ini wasiat yang sangat berharga dari Abul Aliyah. Ya, Ar-Riyahi, nama beliau Rufai' ibn Mihran Ar-Riyahi. Termasuk ulama tabi'in. Ulama yang hidup setelah di masa sahabat. Beliau berkata ta'allamul Islam. Ini di masa-masa generasi kedua ini. Kan generasi pertama sahabat, generasi kedua tabi'in. Dia berkata ta'allamul Islam, pelajarilah Islam. Fa'idha ta'allamtumuh, fala targobuan. Kalau kalian sudah belajar Islam, jangan benci. Jangan benci. Kalaupun kita tidak bisa amalkan, itu kan masalah kemampuan. Kan memang kita disuruh beramallah sesuai kemampuan saja. Tapi bukan berarti kita tidak mau pelajari. Sebagian orang bilang, ayo kita ta'lim. Wah jangan, nanti terlalu banyak yang haram. Tidak begitu. Yang wajib bagi kita adalah mempelajarinya. Jangan dibenci. Ya kan? Jangan dibenci. Wa alaikum bisiratil mustaqim. Dan wajib bagi kalian untuk selalu berada di atas jalan yang lurus. Fa innahul Islam. Karena jalan yang lurus itu adalah Islam. Wala tataharrafu anis sirat yaminan wa shimala. Jangan kalian berpaling dari jalan yang lurus ke kanan dan ke kiri. Lurus saja. Wa alaikum bisunnati nabiyyikum. Dan wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnah Nabi kalian. Wa iyyakum wa hadil ahwa. Hati-hati dari hawa nafsu. Hati-hati dari hawa nafsu. Ini di masa tabi'in sudah diingatkan. Hati-hati dari hawa nafsu. Orang mengajak orang lain. Orang mendakwakan Islam. Tapi dia nukil ayat, nukil hadits. Sesuai dengan yang cocok dengan hawa nafsunya. Hati-hati. Kita lebih suka, harus lebih suka. Orang yang berbicara apa adanya. Sesuai dengan dalil Quran dan Sunnah. Walaupun kita tidak mampu amalkan. Daripada orang yang berbicara, nukil Quran dan Sunnah tapi sesuai dengan pemikirannya. Itu hati-hati. Hati-hati dari hawa nafsu. Ini kata Abul Aliyah. Beliau berkata, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, ta'ammal kalam Abil Aliyah. Perhatikanlah ucapan Abul Aliyah ini. Kalam Abil Aliyah hada ma ajallah. Betapa mulianya. Wa'arif zamanah. Lihat kembali waktunya. Kapan ini ucapan diucapkan? Alladhi yuhadziru fihi minal ahwa. Beliau mengingatkan para muridnya dari hawa nafsu. Allati manittaba'aha faqad raghiba anil Islam.
Siapa yang mengikuti hawa nafsu maka dia telah benci Islam. Wa tafsirul Islam bis sunnah. Dan beliau tafsirkan Islam itu adalah sunnah. Islam adalah sunnah. Wa khawfahu ala alamit tabi'in wa ulama'ihim. Beliau khawatir akan orang-orang ulama dari kalangan tabi'in. Ini ulama yang beliau khawatirkan. Hati-hati kalian dari hawa nafsu. Wa minal khuruj anis sunnati wal kitab. Beliau ingatkan jangan sampai kalian keluar dari sunnah dan kitab. Yatabayyanu lak ma'na qawlihi ta'ala. Jelas bagimu, ini akan lebih menjelaskan bagi kamu makna firman Allah Ta'ala. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Robnya berkata kepadanya aslim, masuklah ke dalam Islam. Kita sudah sampaikan juga ayat sebelumnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah dalam Islam secara menyeluruh yang kita baca kemarin. Iya, kita ambil semuanya. Jangan sebagian yang cocok dengan kita ambil, yang tidak cocok kita buang. Enggak. Kita ambil saja dulu semua, lakukan yang mampu kita lakukan. Ya, yang tidak kita mampu, ya kita simpan sampai kita mampu. Sampai kita mampu. Yang penting percaya semuanya. Iya. Qala dia berkata aslamtu li rabbil alamin, saya Islam untuk Rabb alam semesta. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa wassa biha Ibrahimu bani. Ayat yang kita sebutkan tadi Abul Aliyah sebutkan. Ya, beliau sebutkan. Ibrahim berwasiat kepada anaknya dan Yakub juga berwasiat kepada anaknya. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihkan untuk kalian agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Tidak ada yang benci terhadap milanya Ibrahim kecuali orang bodoh. Wasbahi hadhil usul kibar, dan yang mirip dengan dalil-dalil besar ini. Alatiha aslul usul, dia pondasi dari pondasi yang ada. Wa nasu annaha fi ghaflah, orang-orang berada dalam kelalaian. Orang-orang lalai dari ini. Apalagi kita sekarang sudah jauh sekali dari masa tabi'in. Iya, jauh sekali. Kita sudah lebih 1000 tahun dari masa Nabi SAW. 1444 sekarang. Jauh sekali. Tabi'in saja sudah diingatkan. Di tabi'in saja sudah muncul bid'ah. Muncul di masa sahabat bid'ah qadariyah. Orang-orang mengingkari adanya takdir. Bagaimana lagi di masa kita? Maka sekarang sahabat saja mewasiatkan tabi'in. Tabi'in saja mewasiatkan temannya yang lain untuk berpegang dengan Quran dan Sunnah. Maka masa kita sekarang ini lebih butuh untuk kita saling berwasiat. Beristiqomah di atas Quran dan Sunnah. Saat orang-orang lalai darinya. Saat orang-orang lalai darinya. Bahkan kadang orang sekarang menilai Quran dan Sunnah atau menilai pendapat yang benar itu melihat orang. Bukan dilihat dalil. Orang sekarang. Ini cobaan. Ini ujian. Banyak orang mengatakan itu adalah benar dengan melihat siapa yang bilang. Bukan melihat apa dalil yang bilang. Kalau orang-orang dulu dia anggap yang benar kalau dalil yang dia ucapkan benar. Kalau kita sekarang, kita di masa orang menimbang yang benar dengan orang. Bukan menimbang orang dengan yang benar. Bukan menimbang orang dengan yang benar. Maka tentunya kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, ini yang beliau sebutkan. Dan beliau berkata, wa bi ma'rifatihi tabayyana ma'na la hadits fi hadzal bab. Dengan mengetahuinya akan jelas makna hadits-hadits dalam bab ini, wa amsalih dan semisalnya. Wa anal insan alladhi yaqra'uha wa asbahaha. Seorang yang membacanya dan yang mirip dengannya, wa huwa aminun mutmain. Orang yang membaca ayat-ayat, membaca hadits-hadits dari Nabi SAW, maka dia akan berada dalam keamanan dan ketenangan. Itu beramal dengan sunnah, itu ketenangan. Beramal dengan bid'ah, itu penuh dengan keraguan. Ini benar gak yang saya lakukan?
Iya. Ini ada keraguan. Makanya ciri ahli bidah itu, ciri kesesatan itu pasti berselisih. Sementara ciri yang benar itu tidak akan berselisih. Walaupun berbeda waktu dan berbeda masanya. Selalu sama pendapatnya. Walaupun berbeda masa dan waktunya. Itu yang beliau katakan. Wa annaha la tanaluhu. Wa yadunnuha fi qaumin kanu fabadu. Dan bahasanya dia tidak akan menjumpainya. Dan sekelompok orang menyangka bahwa mereka berada di dalamnya, tapi mereka hilang dan sirna. Karena mereka aman terhadap makar Allah. Mereka merasa aman dari makar Allah. Maka mereka menjadi orang yang merugi. Allah berfirman, apa aminu makar Allah? Fala ya'manu makar Allah illal qaumul khasirin. Illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Mereka merasa, gampang ini, orang tinggal ditipu-tipu saja. Karena banyak orang tidak belajar. Biar bukan Quran, tapi mereka bilang itu Quran. Biar bukan hadis, tapi mereka bilang hadis. Yang penting bahasa Arab. Yang penting bahasa Arab. Kan orang tidak tahu ini Quran atau hadis. Karena yang penting bahasa Arab. Orang sekarang begitu. Iya. Karena yang di bawah ini bukan orang yang paham. Tapi apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Kecuali orang-orang yang merugi. Kemudian beliau bawakan hadis terakhir terkait dengan bab ini dari Ibnu Mas'ud. Dan kita cukupkan, baru nanti kita lanjut lagi insya Allah setelah duhur di bab berikutnya. Iya. Sisa 2 bab kayaknya setelahnya itu, setelah duhur nanti insya Allah kita ambil. Itu bab Islam itu awal dengan keasingan dan akan kembali lagi asing seperti dulu. Kemudian terakhir beliau tutup dengan tahdir, peringatan dari perkara bid'ah. Kita baca ini hadis terakhir, baru kita tutup. Kata beliau Ani bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala beliau berkata, qattolana Rasulullah SAW qatta. Rasulullah SAW pernah menggariskan untuk kami satu garis. Tumakal, kemudian beliau berkata kepada kami, hada sabilullah, ini jalan Allah ini yang saya garis. Summa qatta khututan an yaminihi wa an shimali. Kemudian beliau menggaris garis yang banyak di kanan dan di kirinya. Garis yang banyak. Summa qal, kemudian Nabi berkata, hadis subul. Ini jalan-jalan yang banyak. Mutafariqah berbeda-beda. Ala kulli sabilin minha syaiton yad'u ilaih. Di setiap jalan ini ada syaitan yang mengajak kepadanya. Makanya selalu ada saja. Siapa yang buat kesesatan pasti ada yang menjawab. Karena syaitan yang mengajak. Menghiasinya jalan itu. Bahkan sudah jelas-jelas itu dukun. Ada saja orang mengikutinya. Yang penting penampilan Islam. Jelas dukun. Jelas dukun tidak boleh diikuti. Mendatanginya saja tanpa bertanya. Sholat 40 malam tidak diterima. Apalagi bertanya dan membenarkan. Telah kafir terhadap apa yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Itu dukun. Tapi masih ada orang percaya. Padahal dia dukun. Cuman dukun Islam katanya. Karena ada ayatnya yang disebut. Jadi dukun Islami. Na'udzubillah. Jangan heran. Kenapa ada orang percaya? Karena Nabi sudah di zaman sahabat. Sudah beliau garis kanan dan kiri. Ini jalan. Allah yang lurus. Di samping kiri dan kanan. Ini jalan-jalan yang berbeda-beda. Setiap dari jalan ini ada syaitan yang mengajak ke situ. Ada syaitan yang mengajak ke situ. Tsumma qara'a, kemudian Nabi membaca ayat wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Kata Allah, ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah. Jalan Allah itu Al-Quran dan Sunnah. Ikutilah, itulah yang lurus. Wala tattabi'us subul. Jangan mengikuti jalan-jalan yang lain selain Quran dan Sunnah. Fatafarraqu bikum an sabili, maka kalian akan bercerai-berai dari jalan Allah. Berpisah dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Itu loh wasiat yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian bertakwa. Jadi wasiat Allah kepada kita itu untuk mengikuti satu jalan tadi. Jangan mengikuti yang mengajak kita ke kanan, jangan pula yang ke kiri. Kalau mau selamat. Kalau mau selamat. Iya. Ini kata beliau rawahu Ahmad wan Nasa'i. Hadits riwayat Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i. Alhamdulillah kita cukupkan dengan tadi hadis terakhir. Insya Allah setelah duhur jam 1 seperti kemarin kita lanjutkan sesi kelima dan kita tutup nanti dengan tanya jawab insya Allah. Kita tutup dengan tanya jawab. Alhamdulillah. Kita cukup.